Selamat datang kembali di sesi telaah materi kita. Hari ini kita akan fokus membongkar isi bab 10 dari materi yang Anda berikan. Ini bagian yang seru banget, mengupas jalinan kompleks antara gen, ya, terus stres yang kita alami, dan gimana semua itu membentuk kesehatan kita. Kalau Anda pernah penasaran gitu pas lagi tertekan, seberapa banyak sih respons tubuh kita itu udah kodratnya dari DNA? Dan seberapa banyak yang ya dibentuk sama pilihan dan pengalaman hidup. Nah, pembahasan kali ini pas banget buat menjawab itu. Sumber kita bab 10 dari buku Genome. Misi kita kali ini ngurai gimana gen ngatur respons stres, terus dampaknya ke sistem imun yang kadang nggak terduga, dan konsekuensi jangka panjangnya. Yuk kita mulai aja. Tepat sekali. Kita akan mulai dari dasarnya ya, dari instruksi genetiknya, terus lihat gimana instruksi itu nyambung sama dunia luar. Tekanan, tantangan, persepsi kita. Jadi pengalaman stres yang unik buat tiap orang. Oke, kita mulai di kromosom 10. Di situ ada gen namanya CYP17. Gen ini perannya vital banget. Dia bikin enzim kunci yang jadi kayak pabrik gitu, ngubah kolesterol jadi hormon penting. Salah satunya yaitu kortisol. Oke, kortisol. Ini nama yang sering banget kita dengar kalau ngomongin stres kan? Nah, gimana persisnya gen CYP17 ini yang ada di kromosom nyambungnya sama rasa tegang atau cemas yang mungkin Anda rasakan sehari-hari? Misalnya pas kejar deadline gitu. Gini, tubuh kita itu punya setidaknya dua sistem respons stres utama lah ya. Ada respons cepat jangka pendek. Ini yang pakai adrenalin, itu yang bikin jantung berdebar, tangan dingin, kalau ada bahaya mendadak. Persiapan lawan atau lari yang klasik gitu. Ah, oke oke. Yang instan itu ya? Iya, betul. Tapi kalau stresnya lebih lama atau yang sifatnya psikologis terus-menerus, nah, jalur lain yang aktif. Otak kita lewat perintah berantai dari hipotalamus ke pituitari, ujung-ujungnya nyuruh kelenjar adrenal buat bikin kortisol. Nah, variasi genetik kayak di gen CYP17 ini bisa bikin beda-beda antara orang. Ada yang produksi kortisolnya lebih banyak, atau sistemnya lebih gampang nyala gitu. Dan, nah ini nih, bagian yang menurut saya menarik banget, bahkan mungkin agak aneh ya, yang dibahas di bab ini. Ternyata, salah satu kerja utama kortisol itu justru menekan sistem kekebalan tubuh kita. Kedengerannya kan agak aneh ya, kok malah pertahanan dilemahin pas lagi stres. Tapi ini bisa jadi penjelasan fenomena yang saya yakin banyak dari kita pernah ngalamin. Kenapa justru sering sakit setelah lewat masa ujian atau proyek gede yang bikin stres? Begitu kelar, malah tumbang. Persis. Mekanismenya lumayan rapi di level molekulernya. Kortisol bisa memengaruhi gen-gen lain. Contoh di materi Anda itu gen TCF, kebetulan di kromosom 10 juga. Pas kortisol aktifin TCF, protein dari TCF ini tugasnya neken produksi molekul sinyal imun penting namanya interleukin 2. Interleukin 2, oke. Bayangin aja, interleukin 2 ini kayak alarm buat bangunin sel-sel imun. Nah, dengan menekannya, kortisol itu kayak bilang ke sistem imun, santai dulu deh. Nah, studi hubungan rumit antara pikiran, saraf, dan kekebalan ini yang namanya psikoneuroimunologi. Bab ini ngasih beberapa contoh nyata yang bikin konsep ini jadi jelas banget. Misalnya, pengamatan kalau orang yang sering murung atau cemas itu lebih gampang kena sariawan atau herpes kambuhan. Itu kan kondisi yang muncul pas imun lagi drop ya. Betul, betul. Terus ada data studi orang yang rawat keluarga dengan Alzheimer, tugas yang berat banget kan, emosional dan fisik. Nah mereka itu ternyata jumlah sel T-nya itu tentara utama sistem imun lebih rendah. Iya. Stres kronis itu. Bahkan ada studi penduduk dekat lokasi insiden nuklir Three Mile Island, itu fungsi imunnya turun. Katanya sih bukan karena radiasi, tapi lebih karena stres kronis akibat ya cemas bertahun-tahun. Sampai ke level personal juga, rasa sedih mendalam karena kehilangan, atau bahkan cuma berantem hebat di keluarga, itu bisa bikin kita lebih gampang kena infeksi katanya. Nah, semua contoh ini sebenarnya ngarah ke satu hal penting. Kita perlu nantang pandangan lama yang terlalu simpel soal hubungan pikiran dan tubuh. Kita sering kejebak sama warisan dualisme Descartes ya, yang misahin pikiran sama badan secara kaku. Oh iya, pemisahan itu ya. Atau kita mikirnya searah aja. Biokimia tubuh, hormon, gen, itu sebab.
Terus perilaku dan perasaan itu akibatnya. Yang menarik di bab ini tuh penekanannya kalau hubungan ini dua arah. Gen kita bukan cuma ngasih perintah, tapi mereka juga dengerin pengalaman kita. Jadi artinya apa nih buat kita sehari-hari? Ini berarti kita tuh bukan kayak robot yang nurut aja sama program genetik. Pilihan kita, lingkungan kita, bahkan cara kita mikir soal masalah, itu ternyata bisa aktif ngaruhin gen mana yang nyala atau mati. Iya, betul. Ada pengaruhnya. Misalnya nih, milih kerjaan yang tekanannya tinggi terus-menerus, atau cenderung suka mikirin yang jelek-jelek mulu, itu bisa bikin kadar kortisol tinggi terus. Nah, tingginya kortisol ini kan tadi kita bahas, bisa ngubah pola kerja gen-gen imun. Jadi ada semacam siklus gitu ya. Perilaku dan persepsi ngaruh ke biokimia. Biokimia bisa ngaruh lagi ke ekspresi gen. Gen kita, dalam arti tertentu, ya ikutin cara kita hidup juga. Ini jadi ingat salah satu studi paling keren yang dibahas di sini, studi Whitehall itu, pegawai negeri di Inggris. Hasilnya beneran bikin kaget peneliti waktu itu. Mereka nemuin korelasi kuat banget. Makin rendah jenjang pekerjaannya, makin tinggi resiko kena serangan jantung. Itu temuan yang signifikan sekali. Yang bikin lebih kaget lagi, hubungan ini tetap kuat bahkan setelah faktor resiko biasa, kayak merokok, kolesterol, tensi, atau obesitas. Itu udah dihitung semua. Bedanya tuh jauh banget, bukan cuma selisih dikit. Pertanyaannya kan jadi, kenapa? Nah, jawaban yang paling mungkin dari analisis Whitehall dan studi lanjutannya itu kayaknya mengerucut ke satu kata. Kontrol. Atau lebih tepatnya, persepsi kita soal kontrol. Posisi kerja yang lebih rendah di hierarki itu seringkali berarti otonominya kurang, keleluasaan ngatur kerjaan kurang, kendali atas lingkungan kerja juga kurang. Jadi rasa nggak punya kontrol itu ya? Iya, kurangnya rasa kontrol ini yang diyakini jadi sumber stres kronis yang bikin kortisol naik terus hari ke hari, tahun ke tahun. Temuan ini makin kuat pas ada studi serupa di primata, di monyet. Polanya sama. Monyet status rendah itu penanda penyakit jantungnya lebih jelek dibanding monyet dominan yang lebih berkuasa. Wawasan soal pentingnya kontrol ini bisa bantu kita ngerti fenomena lain juga ya. Misalnya, kenapa ada orang yang kelihatan sehat pas kerja, tiba-tiba kena serangan jantung nggak lama setelah pensiun? Mungkin ya. Bukan pensiunnya yang bahaya, tapi hilangnya struktur, rutinitas, sama rasa kontrol dari kerjaan itu. Atau cerita orang yang kayaknya bisa nahan sakit sampai acara penting selesai, kayak nikahan anak gitu. Seolah ada kontrol psikologisnya ya. Bisa jadi. Pikiran bisa kuat sekali pengaruhnya. Terus dampak negatif pengangguran kesehatan fisik di luar soal duitnya ya, bisa juga dilihat dari hilangnya rasa kontrol dan tujuan ini. Ternyata, rasa kita punya kendali atas hidup kita itu penting banget ya buat badan kita juga. Dan selain kortisol sama rasa kontrol, materi Anda nunjukin ada hormon lain lagi yang ikut main dalam hubungan stres dan kekebalan ini. Betul, kita juga perlu lihat peran testosteron, hormon yang biasanya diasosiasikan sama cowok ya. Sama kayak kortisol, testosteron juga ternyata punya efek menekan sistem imun. Ya, efek imunosupresif. Testosteron ini mungkin salah satu kepingan puzzle buat jelasin kenapa di banyak spesies hewan, pejantan itu cenderung lebih gampang kena parasit dan penyakit. Angka harapan hidupnya juga kadang sedikit lebih rendah dari betina. Kayak ada harga biologisnya gitu buat testosteron tinggi. Di bab ini ada contoh jelas banget, infeksi lalat parasit, namanya warble fly, di rusa kutub. Lalat ini naruh telur di kulit rusa, larvanya hidup di bawah kulit. Oh, yang itu ya? Nah, pengamatan nunjukin, rusa jantan dewasa itu beban parasitnya rata-rata 3 kali lipat lebih banyak dibanding rusa betina atau rusa jantan yang dikebiri. Nah, itu dia. Yang dikebiri kan testosteronnya rendah. Bahkan ada spekulasi yang menarik soal penyakit misteriusnya Charles Darwin. Gejalanya kan cocok sama penyakit Chagas dari serangga. Materi ini bilang mungkin penyakit Darwin jadi kronis dan parah gitu karena diperparah efek penekanan imun dari testosteronnya sendiri. Kalau Darwin perempuan, mungkin beda ceritanya. Itu spekulasi yang menarik ya, mengaitkan hormon dengan perjalanan penyakit kronis. Tapi, kalau kortisol sama testosteron dua-duanya nekan sistem imun pas stres atau pas hormonnya tinggi, ini jadi pertanyaan evolusioner yang agak bikin bingung ya. Kenapa seleksi alam bikin sistem kayak gini? Rasanya kan kayak udah jatuh ketimpa tangga. Pas lagi tertekan atau pas jantan perlu kuat, pertahanan malah dilemahin. Logikanya gimana sih? Nah, ini pertanyaan besar yang belum ada jawaban pastinya. Masih jadi area riset yang aktif banget. Ada beberapa hipotesis sih. Salah satunya hipotesis hemat energi.
Dulu kan di masa lalu, kelaparan itu stres yang umum banget. Sistem imun itu mahal energinya. Oh, butuh banyak energi ya? Iya. Jadi mungkin neken imun pas stres, termasuk lapar, itu cara badan ngirit energi buat fungsi lain yang lebih penting saat itu buat bertahan hidup. Hipotesis lain, khusus soal testosteron, lebih ke arah seleksi seksual. Mungkin efek neken imun itu efek samping aja dari fungsi testosteron lain yang penting buat reproduksi jantan. Kayak otot, perilaku dominan gitu. Jadi ya udah diterima aja efek sampingnya demi fungsi utamanya. Gak sadar, milih jantan yang bisa nunjukin ciri maskulin kuat, yang butuh testosteron tinggi, walaupun testosteron itu bikin imunnya lemah. Cuma jantan yang genetiknya benar-benar bagus, yang bisa tetap sehat dan sukses kawin, meskipun bawa beban testosteron itu. Kayak ujian kebugaran gitulah. Wah, rumit juga ya teorinya. Iya, tapi ini masih teori ya, belum tentu benar. Intinya, masih banyak misteri di sini. Yang jelas banget dari semua ini, sistem yang ngatur respons stres kita tuh rumit banget ya. Ada dasar genetiknya, kayak gen CYP17 tadi, tapi gimana gen itu kerja, seberapa kuat efeknya, ternyata dipengaruhi banget sama pengalaman hidup, jenis stresnya, posisi sosial kita, persepsi kita soal kontrol, bahkan hormon lain kayak testosteron. Betul. Interaksinya kompleks, dan kita baru mulai paham sebagian kecil aja. Jadi kalau kita coba rangkum inti dari bab 10 ini, kita dapat gambaran yang lebih kaya lah ya daripada sekedar stres itu jelek. Respon stres kita memang ada akar biologisnya di gen, contohnya CYP17 yang ngaruh ke kortisol, tapi gen ini nggak kerja sendirian. Mereka terus ngobrol sama lingkungan, status sosial kita, dan yang penting banget, tingkat kontrol yang kita rasain atas hidup kita. Dan penemuan kaitan langsung antara kortisol sama sistem imun itu membuka pintu banget buat ngerti hubungan pikiran badan. Itu inti psikoneuroimunologi kan? Ini nunjukin kalau kondisi mental, emosi kita, itu punya dampak biologis beneran sampai ke level sel imun. Ditambah peran testosteron jadi makin kompleks lagi ya, terutama buat ngerti beda pola kesehatan antara jantan dan betina di beberapa spesies. Ya, nambah satu lapisan lagi. Dan poin paling penting yang perlu kita ingat banget, seperti tadi udah disinggung, ini bukan cerita soal takdir genetik yang kaku. Pilihan kita, cara kita ngelihat kejadian, persepsi, lingkungan kita, semua itu pemain aktif yang ikut nentuin gimana musik genetik kita dimainin. Penemuan hubungan kuat antara status sosial, rasa kontrol, dan kesehatan fisik, kayak di studi Whitehall, itu salah satu bukti paling kuat betapa nyatunya aspek biologis dan sosial dalam diri kita. Kita nggak bisa lagi mikir biologi kita itu pisah dari konteks psikologis dan sosial tempat kita hidup. Gen mungkin kasih cetak biru awal, tapi lingkungan, pengalaman, dan pilihan kitalah yang jadi arsitek yang nentuin gimana bangunan kesehatan kita akhirnya jadi. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau persepsi kita soal kontrol, bukan cuma kondisi objektifnya, itu sebegitu pentingnya nentuin tingkat stres biologis dan dampaknya ke kesehatan, kayak yang ditunjukin studi Whitehall dan lainnya, artinya apa buat kita? Pertanyaan bagus. Mungkinkah dengan kita secara sadar gitu ya, ngelatih diri buat ngelihat situasi sulit dari sudut pandang lain, atau aktif nyari celah-celah kecil buat ngerasa lebih punya kuasa ngadepin tantangan? Mungkinkah upaya mental kayak gitu, kalau dilakuin terus-menerus, bisa ngaruh ke respons stres biologis kita? Bahkan mungkin bisa ngomong balik ke gen kita, ngubah pola aktivitasnya seiring waktu. Itu pertanyaan yang sangat menarik dan relevan. Sesuatu yang layak dipikirkan lebih dalam. Nah, itu dia, sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak telaah materi kita kali ini.